Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah hidayah taufiknya. Sementara orang yang mendapatkan hidayah taufik, sungguh Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya untuk menuju surga. Tentunya ilmu syar'i, ilmu agama yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu, maka amalkan ilmu. Pesan ini disampaikan oleh seorang sahabat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Artinya seorang muslim punya dua kewajiban. Yang pertama adalah mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Lalu yang kedua, setelah mengetahui ilmu syar'i, adalah mengamalkan ilmu syar'i tersebut. Sehingga Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan, itu jalannya menuju surga. Allah berikan hidayah di dunia ini. Dan jika seorang muslim mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya, dan itu tentunya berkat pertolongan dari Allah Ta'ala, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Sedangkan orang yang mendapatkan kematian dalam kondisi husnul khatimah, kelak di akhirat akan mendapatkan hisab yang mudah. Sementara orang yang mendapatkan hisab yang mudah, sungguh dia berhak untuk mendapatkan surga. Inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majlis-majlis ilmu, karena sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan untuk menuju jalannya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya sebuah jalan untuk menuju surga. Ikhwani fillah, azakumullah. Taib, hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian
kitab Tiga Landasan Utama oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Kalau nggak salah terakhir kita masih membahas di dalam bahasan pendahuluan, dan itu sudah kita sampaikan kepada antum sampai kepada yang ketiga, ya. Terakhir itu tentang ilmu, tentang amal, tentang dakwah. Ini sudah Ana sampaikan, ya. Maka yang berikutnya adalah tentang sabar. Antum bisa buka halaman yang ketiga, akhi. Ya, jadi antum bisa buka halaman yang ketiga yang seharusnya bagi seorang muslim itu wajib untuk mendalami 4 masalah, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan yang keempat adalah sabar. Nah, sabar inilah yang akan ana sampaikan, yang belum sempat ana sampaikan pada saat waktu itu, akhi. Baik, antum bisa pastikan halaman yang ketiga. Sabar yaitu tabah dan teguh dalam menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan berdakwah kepadanya. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, atau beliau seorang ulama besar ini, menjelaskan bahwasanya yang wajib diketahui bagi setiap muslim, ya, untuk mendalami 4 masalah ini adalah sabar, yaitu pada saat sabar, teguh, ya, tabah menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dibutuhkan kesabaran, akhi. Ya, dibutuhkan kesabaran. Makanya ketika disebutkan di dalam salah satu bagian di dalam sebuah jihad yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar, Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau wafat kalau nggak salah tahun 751 Hijriah. Beliau pernah menjelaskan tentang marhalah di dalam jihad itu ada 4. Maka salah satunya beliau sebutkan, yang pertama adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Maka jihad melawan hawa nafsu itu bagiannya adalah, yang pertama adalah pada saat berjihad, ya, sabar pada saat menuntut ilmu. Ya, jadi sabar pada saat menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, hadirnya kita dalam majelis-majelis ilmu seperti ini dibutuhkan kesabaran. Sebab boleh jadi pada saat kita menuntut ilmu itu tidak sabar, maka kita tidak akan dapatkan ilmu. Ya, kita tidak dapatkan ilmu. Kalau nggak salah waktu itu sudah pernah ana sampaikan kepada antum tentang bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan tidak akan mendapatkan ilmu kalau orang itu tidak melalui 6 perkara, kata beliau. Maka salah satunya beliau menjelaskan ijtihad. Apa itu ijtihad? Bersungguh-sungguh, dan bersungguh-sungguh inilah yang kemudian diwujudkan dia tetap menjadi orang yang sabar. Ya, dengan kondisi apapun pada saat menghadiri dalam majelis-majelis ilmu, maka dibutuhkan kesabaran. Godaan itu sangat banyak sekali. Mungkin yang hobi olahraga di hari yang libur seperti ini, mumpung ada kesempatan libur, mungkin mau olahraga, pada saat ada kajian seperti ini, maka kadang-kala kalau dia tidak sabar, dia meninggalkan kajian majelis ilmu, lalu kemudian dia berolahraga. Atau mungkin hari yang libur seperti ini ada ya lemburan barangkali, atau ada hiburan, mungkin rekreasi dan lain sebagainya, sampai kemudian dia meninggalkan majelis ilmu. Maka ini dibutuhkan kesabaran. Ya, jadi sabar, tabah, teguh di dalam menghadapi segala rintangan pada saat menuntut ilmu. Dan ini banyak sekali godaannya. Ya, banyak sekali godaannya.
Kemudian di sini pun juga dijelaskan termasuk sabar mengamalkan ilmu. Jadi sabar di dalam mengamalkan ilmu. Seorang muslim ketika sudah mengerti, sudah memahami, ketika dia hadir dalam majelis-majelis ilmu, lalu kemudian di situ dibutuhkan kesabaran pada saat dia mengamalkan ilmu. Tidak sedikit ya orang yang ketika sudah mempelajari ilmu lalu mereka tidak sabar pada saat dia mengamalkan ilmu. Banyak sekali kita dapatkan mereka tidak sabar pada saat mengamalkan ilmu. Sehingga ketika dia rajin pada saat hadir dalam majelis-majelis ilmu, tapi setelah dia mengetahui ilmu dia tidak sabar untuk mengamalkan ilmu. Ini pun banyak kita dapatkan ya di antara kaum muslimin yang pada saat harus mengamalkan ilmu. Maka itu juga dibutuhkan sebuah kesabaran. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Ya, ada pepatah di dalam catatan mahfudot ya pelajaran kita pada saat masih di madrasah itu kan sering diajarkan al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ya, ilmu itu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya tidak banyak. Ya. Dan ini sekarang banyak orang-orang yang menjadi Islamuluh. Ya, orang yang hanya paham tentang Islam, dia pelajari ilmunya, tapi kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, inilah yang nanti juga akan diancam. Ya, orang itu tasyabuh dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu paham tentang ilmu. Islam ini dia paham. Tapi orang Yahudi itu kemudian tidak mau mengamalkan kebenaran di dalam Islam. Ya, itu banyak sekali disebutkan perkataan para ulama. Salah satunya perkataan seorang ulama, Syekh Saleh Imam Ibnu Uyainah. Beliau salah satu gurunya Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mekah. Beliau pernah menjelaskan, man fasada min ulama'ina fa fihi syabbahu minal yahud. Barang siapa yang rusak dari dari orang-orang yang dikatakan ulama, maksudnya orang yang mengetahui ilmu, maka padanya nanti mirip dengan orang-orang Yahudi. Maka di situ dijelaskan ya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, maksudnya adalah man alima walam ya'mal faqad syabahul yahud. Barang siapa yang mengetahui ilmu lalu dia tidak mau mengamalkan ilmu, sungguh orang itu mirip dengan orang Yahudi. Sedangkan kita tidak dibolehkan ya mirip dengan orang Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka tidak ubahnya seperti kaum yang kita serupai tadi. Dan banyak di antara orang Islam paham tentang ilmu Islam tapi dia tidak mau mengamalkan. Ya, banyak sekali, kalau kita sebutkan banyak sekali. Umpamanya seorang muslimah itu paham tentang bahwasanya memakai jilbab menutup aurat itu wajib. Bahkan suaminya pun sudah memperingatkan ya kepada istrinya supaya menutup aurat, ya memakai jilbab. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara istri-istri kaum muslimin yang tidak mau menutup aurat dengan memakai jilbab. Kalaupun menutup aurat, maka pada saat ada acara-acara seremonial seperti takziah atau hadir dalam majelis taklim, dia kemudian memakai jilbab. Tapi setelahnya kemudian nyampe di rumah, ketika dia berada bersosialisasi dengan tetangganya, dia tidak lagi memakai jilbab. Ini banyak sekali. Dan contoh-contoh yang lain ya sungguh
Dari kaum prianya pun juga banyak. Ya, jadi inilah yang dibutuhkan ya kesabaran, akhi. Sampai di sini pun juga disebutkan sabar di dalam berdakwah kepadanya. Maksudnya apa? Sabar pada saat berdakwah menyampaikan agama Islam ini. Maka ini juga dibutuhkan sebuah kesabaran. Orang yang berdakwah itu sesungguhnya mempunyai banyak rintangan, banyak musuh. Ya. Seperti yang disebutkan salah satunya oleh Allah Ta'ala ketika Rasulullah SAW menyampaikan di dalam dakwah Islam ini, ya, itu kemudian musuhnya itu adalah setan. Baik setan itu jenisnya dari jin-jin kafir maupun manusia. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yang demikian itu telah kami jadikan setiap nabi itu mempunyai musuh-musuh setan. Minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Dan itu akan selalu ada, setiap orang yang mendakwahkan di dalam Islam akan ada permusuhan. Ada musuh-musuh. Dan musuh-musuh itu adalah setan. Makanya Allah Ta'ala pun menjelaskan dalam surat Fatir ayat yang ke-6, musuh kita itu adalah setan. Jangankan berdakwah, kita itu ingin mengamalkan agama itu dengan benar, maka setan itu tidak akan ridha, tidak akan rela. Dia akan menghalang-halangi kita supaya kita meninggalkan mengamalkan dari ilmu agama yang kita pelajari. Dan itu disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-6. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwwan. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kalian. Nah, inilah yang dibutuhkan kesabaran. Pada saat orang itu mengamalkan agama ini. Ada kisah yang memang pernah disampaikan oleh seorang ulama. Ketika sebuah kisah itu ada ya tukang adzan, ya ada orang yang tukang adzan, ahli ibadah, ya, dan dia sering mendakwahkan, ya, mendakwahkan di dalam Islam. Ini kisah pernah disampaikan salah satunya oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim. Ketika orang yang tukang adzan ini kemudian juga suka mendakwahkan, bahkan dia juga menjadi imam di dalam sebuah masjid. Suatu ketika digoda oleh setan. Pada saat digoda oleh setan, orang dulu itu kalau adzan itu kan nggak kayak kita ada speaker seperti ini ya, dengan mudahnya kemudian bisa terdengar di mana-mana suaranya itu. Tapi kalau orang-orang dulu ya itu belum ada speaker seperti ini, maka mereka kalau adzan itu naik ke atas tempat yang tinggi. Pada saat dia berada di tempat yang tinggi, pada saat dia adzan dan selesai adzan, dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Lalu kemudian pada saat itu setan ini menggodanya. Pada saat menggodanya, maka laki-laki ini kemudian turun dari tempat yang tinggi itu, kemudian menemui wanita tadi. Lalu menyatakan cintanya kepadanya, bahkan ingin menikahinya. Namun apa yang ia dapatkan? Jawaban si wanita ini, kamu tidak bisa menikahi aku, karena aku adalah orang kafir, sementara kamu seorang muslim. Lalu kemudian setan ini menggodanya lagi dengan mengatakan, si laki-laki ini digoda lagi dengan, lalu dia mengatakan kepada si wanita tersebut, dengan apa aku bisa menikahimu? Kamu harus murtad, baru kamu bisa menikahi aku. Lalu kemudian si laki-laki ini pun akhirnya menikahi
wanita tersebut dengan menggadaikan keimanannya yang selama itu dia pelajari, lalu kemudian selama itu ya dia yakini, karena dengan godaan setan itu pada akhirnya dia menikahi wanita ini dan kemudian dia menjadi orang yang murtad dari agamanya. Dan tidak lama kemudian dia pengantin baru hendak berkumpul antara suami dan istri. Lalu Allah takdirkan laki-laki ini kemudian meninggal dalam kondisi kufur sebelum dia menggauli istrinya tersebut. Pada saat hujan dia ingin membetulkan ya atap rumahnya, kemudian dia terpeleset, lalu kemudian dia jatuh dan pada saat itu dia meninggal. Dan belum sempat dia ya menggauli istrinya. Kisah ini pernah disampaikan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim, yang beliau kisahkan orang yang sebelumnya beliau pernah kejadian seperti itu. Ikhwani fillah, azakumullah. Nah, inilah termasuk di dalam dakwah ini pun juga harus sabar. Banyak sekali rintangan-rintangan, godaannya dan lain sebagainya. Makanya kemudian di sini diberikan dalil, ya antum bisa lihat itu, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini Allah Ta'ala bersumpah, wal asri, demi masa, demi waktu. Nah ini demi waktu. Wawunya ini wawu qasam, artinya Allah itu bersumpah, nggak main-main. Demi waktu, demi masa. Manusia itu dalam kondisi innal insana lafi khusr. Dalam kondisi merugi. Kenapa manusia itu kok dalam kondisi merugi? Karena sungguhnya nanti Allah Ta'ala akan perhitungkan waktu yang ada di muka bumi sekarang ini. Kita manfaatkan seperti apa waktu itu. Ya, putaran waktu semenjak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai usia sekarang, maka sampai kemudian nanti meninggal, sampai nanti kemudian kita akan dihisab di akhirat kelak, itu nanti akan diperhitungkan, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ad-Darimi, riwayat Imam Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Ya. Tidak akan beranjak kedua kaki seseorang itu sehingga akan ditanya. Dan ditanya itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Tentang umurnya, ya, untuk apa ia habiskan umurnya itu. Jadi kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, untuk apa kita habiskan umur kita ini? Apa main HP? Setiap hari itu main HP. Biasanya nih anak-anak muda ini biasanya, ya, tapi juga banyak orang tua juga nggak mau lepas dari HP itu. Ya kan? Wah, YouTube-an terus itu kan. Setiap hari lihat YouTube, lihat ini, apalagi kalau paketnya penuh. Apalagi kalau pasang ini, ya WiFi ya, wow udah tambah lagi itu. Sayang kalau nggak dimanfaatin, ya kan? Itu nanti akan ditanya nanti an umurihi fima afna. Untuk apa kalian habiskan umurmu itu nanti? Itu akan ditanya, ya, akan ditanya nanti. Termasuk dalam pergaulan kita, termasuk pada saat kita keseharian kita itu memanfaatkan umur kita itu untuk apa itu? Ya kan? Nah, kalau kita manfaatkan untuk kajian seperti ini paling 1 jam, ya kan? Ini manfaatnya luar biasa, nanti akan menjadikan saksi bahwasanya kita itu pernah menuntut ilmu dan kita berusaha menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita ini seminggu aja nggak pernah nuntut ilmu, bahkan sebulan, bahkan sama sekali, nanti ditanya sama Allah Ta'ala.
kamu habiskan untuk apa umurmu? Makanya seringkali kalau kita ini menuntut ilmu, sejam itu kadang-kadang rasanya sudah lama, ya kan? Sepertinya pantat kita itu sudah ada bisulnya kan begitu, 2 jam apalagi, ya kan? Wah, udah nggak kuat itu, blingsatan itu sudah. Tapi giliran ngobrol di warung kopi sampai berjam-jam. Plus warung kopi sekarang itu ada wifi-nya semua itu. Itu kopi segelas itu bisa 3 jam baru habis itu, ya kan? Nah, ini ditanya nanti itu. Fi ma'afna nanti. Termasuk yang kedua wa an ilmihi fi ma fa'ala. Tentang ilmunya fi ma fa'ala, apa yang telah ia amalkan. Jadi ilmu ini pun nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya, ketika kita sudah menuntut ilmu, sudah dapatkan ilmu, nanti akan ditanya untuk apa diamalkan ilmu itu. Apakah untuk kebaikan ilmu yang kita amalkan atau sebaliknya untuk keburukan? Ya kan? Sampai kemudian yang ketiga wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Yang ketiga ini ada 2 pertanyaan. Ya, tentang ya hartanya dari mana ia dapatkan, wa fi ma anfaqahu, dan ya untuk apa dia infakkan atau tidak, itu nanti akan ditanya. Dikeluarkan untuk apa? Ya, harta yang kita miliki selama ini. Ya, digunakan untuk apa harta itu? Maka ini nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala. Dan yang keempat yang terkait dengan masa ini sekali wa an jismihi fi ma ablah. Ditanya nanti tentang jasad kita ini, badan kita itu capek dan letihnya untuk apa ia gunakan. Itu nanti akan ditanya untuk apa. Capek dan letihnya itu kita gunakan itu untuk apa? Apa sia-sia ya kita gunakan, habisin waktu sepanjang hari kalau nggak main HP, kemudian tidur dan lain sebagainya seperti itu, nanti akan ditanya. Apa kita gunakan yang manfaat, baca Quran setiap saat, kan begitu kan? Nah ini wal asri, demi masa ini, demi waktu ini, maka Allah Ta'ala akan pertanyakan nanti. Sampai kemudian di sini dijelaskan innal insana lafi khusr. Ya. Sungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi. Nah, baru kemudian penjelasannya ayat yang berikutnya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini itu tidak akan merugi. Ya, orang yang beriman itu tidak akan merugi. Justru sebaliknya, orang yang beriman itu adalah orang yang sesungguhnya dia sedang diberikan rizki oleh Allah Ta'ala, akhi. Jadi orang yang beriman itu sesungguhnya telah Allah berikan rizki kepadanya. Tapi selama ini kan kita menganggap orang beriman itu ya nggak akan ada apa-apanya, kan begitu. Seringkali kalau kita mendapatkan rezeki itu biasanya urusannya masalah duit biasanya. Ya, usaha yang kita dapatkan itu seolah-olah rezeki itu pasti duit, kan begitu. Yang harus kita cari itu duit. Tapi ketika orang itu untuk memperbaiki imannya, memperbarui imannya, memperkuat imannya, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Makanya beruntung kalau kita itu menjadi orang yang beriman, maka sungguhnya Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita. Ya, Allah berikan rezeki kepada kita. Jadi orang yang menjadikan iman pada dirinya, maka sungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepadanya. Beruntung orang itu. Berarti kan disebutkan logika terbaliknya, mafhum mukhalafahnya kalau dalam kaidah usul fikih itu, orang itu kan berarti tidak rugi. Sebaliknya orang yang tidak beriman berarti orang itu dalam kondisi rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi. Nah, baru disebutkan oleh Allah Ta'ala illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Lalu di sini juga disebutkan ya, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, bukan amal toleh.
Beda ya. Kalau amal soleh itu amal yang benar. Ya. Kalau amal toleh itu amal yang salah. Di sini amal yang soleh. Ya, amal yang soleh. Maka orang yang punya amal yang soleh, yang benar, maka itu juga bagian rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, akhi. Tetapi amal yang soleh, seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarahkan di dalam kitab ini, maksudnya amal soleh itu adalah meliputi setiap perkataan dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, akhi. Jadi amal soleh itu adalah amal yang meliputi perkataan ya dan perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Yaitu apa? Didasari dengan ikhlas. Ya, didasari dengan ikhlas yang pertama kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarahkan di dalam kitab ini. Artinya didasari dengan ikhlas. Jadi amal soleh itu tidak akan pernah menjadi amal soleh kalau tidak didasari dengan ikhlas. Harus ikhlas. Termasuk antum hadir dalam majelis ilmu seperti ini bagian dari amal soleh nantinya. Ya, tapi itu tidak menjadi amal soleh ketika kita ini tidak menjadi orang yang ikhlas. Makanya ikhlas itu juga masuk bagian dari sebuah ibadah yang ibadahnya itu adalah ibadah yang batin, ibadah yang tidak nampak, akhi. Jadi ibadah itu kan ada dua, ada ibadah zahir yang nampak seperti sholat, zakat, haji, itu ibadah yang nampak. Tapi ada ibadah yang disebut ibadah batin, ibadah yang tidak nampak, ya seperti sabar, ikhlas. Ini ibadah yang batin ini, ibadah yang tidak nampak. Maka menjadikan amal soleh itu syaratnya yang pertama kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarahkan di dalam kitabnya tiga landasan utama ini adalah menjadikan orang itu harus ikhlas. Lalu orang yang ikhlas itu ya sesungguhnya adalah orang-orang yang berusaha ya di dalam niatnya, di dalam melaksanakan pada saat dia menjalankan ibadah itu, dan begitu juga selesai melakukan ibadah, maka dia menjaga ketika itu tidak melakukan akhi? Tidak melakukan riya dan sum'ah, akhi. Ya, tidak melakukan riya dan sum'ah. Inilah yang bisa merusak keikhlasan kita itu dengan adanya riya dan sum'ah. Riya itu artinya apa? Pada saat kita beribadah itu kemudian kita pamerkan. Kita niatkan karena diperhatikan, dilihat oleh orang lain. Nah, ini ada anak muda umpamanya rajin sholatnya ke masjid. Karena apa? Karena nanti supaya diperhatikan calon mertua umpamanya. Ya kan? Umpamanya begitu. Wah, ini ada calon mertua ini. Supaya nanti saya ngelamar bisa diterima ini. Umpamanya begitu. Wah, dia rajin sholatnya. Aduh, memang ada seorang menantu pun juga sama. Supaya disayang mertuanya, dia rajin itu melakukan ibadah. Karena nanti dapat warisan. Nah, ini biasanya ada yang seperti itu. Ya kan, ada hasilnya nanti. Ya kan, nggak sia-sia nih. Ya, saya kalau ibadah saya tunjukin tuh sama mertua ini, mumpung ada mertua ini, begitu. Lalu dia tunjukin, maka ini disebut riya nantinya. Ya, riya. Kemudian ada yang disebut istilah sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu ketika orang yang sudah selesai melakukan ibadah, tapi kemudian mencoba untuk menceritakan kepada orang lain, supaya orang lain itu mendengar cerita kita pada saat kita ibadah. Contoh umpamanya banyak itu, ya. Selesai umroh, haji, update status tuh diliatin tuh, lihat nih, gua udah umroh nih. Jangan bilang gua nggak umroh nih, udah mahal-mahal ke sono ini kan. Diliatin tuh update statusnya. Wah, diliatin tuh umroh di dekat Ka'bah dan lain sebagainya di ini. Ini sum'ah ini. Ya, bisa jadi ini sum'ah. Meskipun dia saya sih niatnya supaya orang lain, tapi
Kalau pingin niat menasihati orang lain, datang saja langsung nasihati. Antum punya duit banyak, ya antum umroh dah, jangan ini. Tapi kalau dilihatin di status kan begitu orang lain, wah ini nanti terus ada orang lain memujinya setelah dia ini, wah antum bisa umroh juga ya. Ya alhamdulillah, siapa dulu dong, gitu kan. Lalu palanya besar kan begitu, akhi. Jadi ini hati-hati yang seperti ini. Makanya Syekhul Islam itu pernah mengajarkan pada saat kita itu menjadi orang yang ikhlas, ya, maka kita harus menjaga 3 tadi. Yang pertama niat pada saat melakukan ibadah, kemudian yang kedua pada saat sedang melakukan ibadah, dan pada saat yang ketiga adalah selesai melakukan ibadah. Ya, ini yang disebut dengan supaya kita menjadi orang yang tasbit. Ya, tasbit itu orang yang punya ketetapan, punya kekuatan pada saat menjalankan ibadah itu ikhlas, tidak menjadikan riya dan tidak menjadikan sum'ah, akhi. Maka ini menjadi penting, akhi. Ya, itu syaratnya kata Syaikh Utsaimin, amal soleh itu yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua kata beliau, amal itu menjadi soleh maka sesungguhnya mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutlak, akhi. Sebab amal ibadah kita itu belum tentu menjadi amal soleh, akhi. Kalau ternyata pada saat kita beramal, pada saat kita melakukan ibadah, ternyata tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disampaikan oleh Syaikh Utsaimin ketika mensyarahkan di dalam kitab ini, akhi. Jadi harus dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan itu dibahas di dalam kajian kitabnya Imam Nawawi dalam kitab hadis Al-Arba'in, ya, itu beliau hadirkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, amal itu menjadi tertolak. Jadi sebanyak apapun amal kita, serajin apapun amal kita, maka tidak menjadi amal soleh kalau amal itu tidak di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, artinya apa? Salah satu di dalam ibadah yang menjadikan ibadah yang pokok itu adalah ibadah sholat. Lalu beliau menjelaskan, sholatlah kalian, ibadahlah kalian, ya, seperti kalian melihat ibadah aku sholat. Ya, artinya apa? Ketika kita itu menjadikan ibadah salah satunya sholat, itu bisa menjadi amal soleh, maka ikuti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok sekarang ini ada orang yang sholat pengen dinusantarakan, ya, bahkan sudah ada dikerjakan sholat itu nggak pakai, ya, bahasa Arabnya, Al-Fatihah itu diterjemahkan. Ya, ini kalau Islam itu menjadi nusantara itu begitu bahayanya itu. Tapi kalau soal sholatnya itu yang satunya kunut nggak kunut, ini masih diperdebatkan dalam dalam ikhtilafnya di antara para ulama, dan itu nggak perlu diributkan. Itu masalah furu'. Apa masalah furu'? Masalah cabang, tidak masalah pokok, akhi. Ya, jadi yang harus diributkan itu yang nggak sholat subuh dan yang nggak punya akidah, itu yang harus diributkan, atau akidahnya sesat kan begitu. Itu harus diributkan, ya kan? Atau yang harus diributkan itu ketika ada orang yang tidak lagi menjadikan, ya, dirinya itu punya keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Kan baru-baru ini ada ulama yang mengatakan apa, akhi?
Itu yang harus kita ributkan itu. Mana dalilnya di dalam Al-Quran kalau Allah Ta'ala itu ada? Nah ini coba. Ini kan nyari ribut ini kan. Ya kan? Sepakat itu para ulama. Dalilnya banyak seabrek-abrek. Dalam surat Toha itu antum melihat ayat 1 sampai 15 itu. Itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang dirinya. Ya kan? Tentang keberadaannya itu. Bahkan anak TK pun faham tentang dalilnya kalau Allah Ta'ala itu ada. Surat Al-Ikhlas itu. Itu antum baca itu surat Al-Ikhlas itu. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Anak nggak yakin kalau beliau itu nggak faham kalau Allah itu ada di dalam Quran yang disebutkan di dalam dalilnya. Beliau ini ingin memberikan ya bentuk subhat keraguan terhadap kaum muslimin, ya kan? Nggak mungkin beliau itu kuliah di Ummul Qura itu, ya di Mekah itu sampai nggak tahu dalilnya tentang Allah itu ada itu. Karena ini ingin memberikan subhat beliau ini. Nah ini harus diributkan mestinya. Yang seperti ini. Ya, hal yang seperti ini. Ikhwani fillah azakumullah. Ya. Baik. Nah, ini menjadikan amal-amal soleh akhi. Lalu kemudian yang ketiga watawasau bil haq. Dan ya saling menasihati di dalam kebenaran. Ya, jadi kita saling menasihati di dalam kebenaran. Jadi kita ini saling menasihati dalam kebenaran adalah bagian dari orang-orang yang tidak merugi akhi. Ya, saling menasihati di dalam kebenaran. Apa? Menasihati di dalam kebenaran, maka di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin adalah mereka saling mengerjakan kebaikan dan menganjurkan. Ya Pak ya? Saling mengerjakan kebaikan dan menganjurkan kebaikan. Ya. Maka kalau ada saudara kita yang lalai umpamanya untuk sholat berjamaah di masjid, alangkah baiknya antum samperin, kan begitu. Nggak apa-apa, samperin aja Pak. Ini kayaknya adzan Pak udah, ayo Pak ke masjid, kan begitu. Nah, nggak apa-apa, kita nggak mengenal mau jamaah tabligh, mau jamaah apalah begitu. Maka nggak apa-apa, ya mengingatkan untuk kebaikan, ya dan juga termasuk mengingatkan pada saat melakukan keburukan jangan mengerjakan keburukan. Ya. Jadi orang itu pada saat amar ma'ruf mungkin masih bisa diterima. Ya akhi, mengajak kepada yang ma'ruf itu masih bisa diterima karena tidak mengganggu kesenangannya. Tapi kalau sudah nahi mungkar, nah ini ketika orang itu melakukan kemungkaran lalu kita larang. Wah ini privasi orang itu biasanya nanti kena pasalnya, bahkan kena HAM itu nanti. Wah privasi orang kok ente masukin itu. Padahal nahi mungkar itu juga bagian mengajak kepada ya kebaikan, kebenaran. Ya, jadi harus dua-duanya itu jalan. Jangan cuma amar ma'ruf. Ya ada yang jamaah tadi yang Bapak sebut tuh biasanya hanya amar ma'ruf saja, tapi nahi mungkarnya itu ditinggalkan. Nah ini. Jadi nahi mungkarnya harus dijalankan. Ya kan? Ikhwani fillah azzakumullah. Sampai kemudian yang keempat ini belnya bisa dilamain lagi kali Pak, ini biar terlalu cepat banget ini. Sampai jam 8 juga enggak apa-apa. Iya. Mumpung lagi semangat. Ya. Tapi masih anak minta waktu sedikit lagi ini Pak. Ya. Lalu yang keempat watawasau bis sabr dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ya, saling menasihati di dalam kesabaran. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin saling menasihati di dalam kesabaran yaitu ketika kita dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan pada saat juga kita dalam menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka itu kita hendaknya saling ya menasihati dalam kesabaran. Maka sabar inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama, salah satunya oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksudkan saling menasihati dalam kesabaran itu adalah pada saat kita
diuji oleh Allah Ta'ala untuk di dalam sabar, maka sabar di situ ada 3 tingkatan. Apa? Yang pertama, sabar di dalam tingkatan yang pertama yang besar nilainya dan dibutuhkan kesabaran yang besar juga. Apa, Pak? Yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dalam ketaatan kepadanya. Itu dibutuhkan kesabaran yang besar. Untuk menjalankan ibadah sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Ini kan ibadah yang wajib. Perintah-perintah Allah Ta'ala ini. Maka itu yang dibutuhkan adalah sebuah kesabaran yang besar dan nilainya pun di mata Allah Ta'ala itu besar. Ya kan? Maka seringkali identik kalau yang namanya sabar itu seringkali kita itu biasanya kalau mendapatkan musibah biasanya. Musibah dunia maksudnya, Pak. Tapi ketika musibah musibah agama seperti tidak menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, kita itu kemudian tidak sabar biasanya. Tidak membutuhkan kesabaran. Dan identik pada saat sabar ketika mendapatkan musibah dunia itu biasanya menangis. Ya Pak ya? Menangis kalau ada saudara kita yang terpapar COVID. Ya, bahkan kemudian sampai meninggal. Itu kan menangis sejadi-jadinya. Padahal itu nilainya kesabaran itu paling kecil, Pak. Pada saat mendapatkan musibah dunia itu kecil nilainya dan dibutuhkannya pun kecil. Sehingga logikanya itu harusnya tidak menangis. Ya Pak ya, tidak menangis. Makanya kalau sampai ada orang yang menangis itu berlebihan, kata anak muda, lebay begitu, sampai meratap, maka itulah yang tidak dibolehkan. Sampai meratapi ketika ada yang menangis, mukul-mukul tembok, sampai mukul dadanya dan lain sebagainya. Nangis sih boleh, cuman kalau sampai sudah lebay begitu, maka itu yang tidak dibolehkan. Karena sesungguhnya itu kesabaran yang kecil. Beda dengan kesabaran yang besar pada saat apa? Menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ya, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Pernah nggak kita sebagai orang tua ini mendapatkan ada anak kita ya tidak menjalankan sholat, lalu kita menangis? Kayaknya nggak menangis, Pak. Ya Pak ya. Pernah nggak kita mendapatkan anak kita itu mempermainkan ibadah sholat? Artinya apa? Kalaupun dia jalankan sholat itu, cuman sholat itu ditempatkan kalau dia sempat kan begitu. Atau waktunya itu kalau sudah mepet mau adzan sholat yang berikutnya. Dia meremehkan itu di dalam ibadah sholat. Pernah nggak kita menangis lalu menasihati anak, nak bapak ini kayaknya nggak berhasil selama ini mendidik kamu, ya membiayai kamu untuk sholat saja kamu ini sudah nggak mau lagi, ya dengan rajinnya dan lain sebagainya. Pernah nggak kita menangis pada saat menasihati itu? Tapi giliran anak kita mendapatkan musibah dunia, kecelakaan umpamanya atau ini, wah kita menangis itu. Biasanya seorang ibu itu biasanya yang suka terenyuh seperti itu. Maka nanti kalau ibu mendapatkan ada anaknya yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah, maka pada saat itu hendaknya kita menangis. Ada anak kita pada saat ya melakukan perbuatan yang haram, maka hendaknya kita menangis. Apa itu yang haram? Umpamanya mendapatkan anak kita pacaran umpamanya. Pacaran itu kan sesuatu yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Ya kan? Maka pernah nggak kita kemudian menangis? Nah, jangan pacaran, malah didorong sama orang tuanya. Udah kamu pacaran, nanti kalau nggak pacaran kamu nggak laku nanti. Nah, malah begitu. Coba. Makanya kesabaran yang kedua nilainya itu pertengahan apa? Sabar pada saat menghindari dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu nilainya pertengahan. Ya, menghindari perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ada di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ketika kita diajarkan meminta 4 perkara. Maka salah satunya itu ada disebutkan di dalam permintaan itu. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, salah satunya adalah
wal afaf. Afaf ini adalah sebuah ya Allah Ta'ala tolong kepada kita itu kemudian dijauhkan dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan perbuatan haram itu kita sukai, tapi kemudian Allah Ta'ala jauhkan. Ya, makanya ini diajarkan oleh Nabi. Ya, oleh Nabi saking sayangnya terhadap umatnya ini supaya punya sifat iffah. Ya, punya sifat iffah yang Allah jauhkan orang itu dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ini harusnya kita tempatkan sabar pada saat itu. Kalau seandainya itu kemudian kita dapatkan ada saudara kita, anak kita itu menjalankan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, harusnya kita menangis. Harusnya kita menangis. Nah, baru yang terakhir itu adalah sabar pada saat mendapatkan musibah dunia. Maka kita saling menasihati di dalam kesabaran. Ya sudah, kita nasihati, ini bagian dari ya sabar yang nilainya kecil. Nggak perlu ya bersedih hati seandainya mendapatkan musibah dunia di antara kita. Ya, maka itu nilainya kecil dan yang dibutuhkan kesabarannya itu kecil. Maka ini jangan dibolak-balik, tidak ditempatkan pada tempatnya, akhi. Ikhwani fillah, azzakumullah. Taib, karena waktunya sudah habis. Afwan Ustadz, ini ana minta waktunya tadi ya sedikit ya, sebenarnya masih banyak yang harus kita sampaikan. Makanya di halaman berikutnya itu sampai Imam Syafi'i itu menjelaskan ya, kalau antum melihat tuh halaman yang keempat sedikit ini ya, Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja, maksudnya surat Al-Asr ya, sebagai hujjah buat makhluknya tanpa hujjah lain, maksudnya tanpa hujjah surat yang lain, tanpa dalil ayat yang lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujjah bagi mereka. Jadi surat Al-Asr itu luar biasa, kata Imam Syafi'i. Maka dengan surat ini saja sudah cukup sebenarnya kita itu ya menjadikan hujjah, kita itu taat kepada Allah Ta'ala ya, taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi orang yang beriman, yang beramal soleh, kemudian orang yang saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Itu sudah menjadikan cukup kita, tanpa ada hujah-hujah ayat-ayat yang lain. Sebenarnya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akhi. Baik, karena waktunya sudah habis, maka ana serahkan kepada Ustadz. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menyebutkan orang Yahudi mengetahui ilmunya tetapi tidak mau mengamalkannya. Sedangkan kita kalau begitu sama aja orang Yahudi. Bagaimana kalau kita mengetahui ilmunya tetapi hanya untuk diri sendiri, Ustaz? Ya. Yang kedua, ada seorang teman nanya kepada saya, katanya Al-Quran bikinan manusia. Kemudian setelah saya jawab itu firman Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi, Allah nggak bisa nulis ini. Cuma saya tegal, terima kasih. Betul. Waduh. Tanya balik lagi, kalau Allah nggak bisa nulis itu ente tahu dari mana kalau Allah nggak bisa nulis? Ente aja diciptain sama Allah kan begitu, ya kan? Maka yang seperti ini terkena subhat bisikan setan, Pak. Nah, Allah nggak ada. Sekarang begini, karena mana buktinya Allah ada itu kan? Nggak ada buktinya. Sekarang tanya lagi, kita ini di tempat seperti ini, dingin seperti ini, ya, ini kan ada angin seliwer-seliwer ini dari, ya kan, dari AC seperti ini. Mana buktinya kalau itu ada angin? AC itu mengeluarkan angin, mana buktinya? Oh, buktinya itu dingin. Lah sama. Allah itu menciptakan, maka ente itu juga ciptaan Allah, itu buktinya kan begitu. Nggak bisa dilihat juga kan? Angin ini apa bisa kita lihat? Nggak bisa kita lihat, ya kan? Jadi nggak selalu yang tidak bisa kita lihat itu kemudian tidak menjadikan bukti, ya. Jadi yang seperti itu nggak usah kita pakai logika
pakai dalil Quran dan sunnahnya Pak, udah pakai logika lagi saja sudah bisa kita bantah orang yang seperti itu. Maka itu sudah terkena subhatnya setan. Ya Pak, makanya salah satu juga yang disebutkan jihad itu apa? Bagian dari jihad kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yaitu apa? Jihad melawan setan itu membentengi yang pertama adalah tentang subhat, ya, tentang subhatnya seseorang itu di dalam masalah keimanannya. Maka ini terkena subhatnya setan, ya Pak ya, terkena subhatnya setan bahwasanya Allah nggak bisa nulis, Allah itu mana buktinya menciptakan kita, Allah itu ada, mana buktinya. Sekarang Bapak tahu nggak dulu yang bangun masjid ini dulu tukangnya mana? Mungkin orang-orang yang baru, mungkin yang jamaah yang baru, mungkin ini anak muda ini kan, tapi ini kan ada wujudnya, berarti ini dulu ada tukangnya yang bikin ini kan, tapi tak siapa ya kan nggak tahu yang belakangan, kecuali ini jamaah yang bapak yang pengurus lamanya tahu dulu waktu pembangunan ini kan, tapi ini kan ada yang bangun, tapi mana tukangnya? Kalau ditanya yang belakangannya nggak bakal tahu ya kan. Tapi kalau itu ada tukangnya kan betul ada tukangnya. Tapi tukang yang mana ya kan begitu. Sama Pak seperti itu. Kasih logika aja seperti itu. Ya. Ini yang seperti itu terkena subhat. Sampai ada subhat yang begini Pak, lebih ini. Loh kalau Allah itu Tuhan, siapa yang menciptakan Allah juga siapa? Ya sampai seperti itu nanti. Ini semua subhatnya setan Pak. Subhatnya setan. Ya. Jadi setan itu akan meniupkan subhat, keraguan terhadap kita, bahkan iya kalau masih orang biasa Pak yang seperti itu. Tapi kalau yang membuat subhat itu ulama, nah itu Pak, yang membuat subhat itu ulama, salah satunya tadi, mana dalilnya kalau Allah itu ada, ya kan? Yang seperti ini kan dia terkena subhat ini Pak, ulama seperti ini bahaya Pak, karena ini ulama didengar oleh banyak umat. Makanya akhirnya muncul mungkin jangan-jangan itu salah satu umatnya tadi yang bertanya sama Bapak tadi. Umatnya yang tadi dari seorang kiai yang mengatakan mana dalilnya kalau Allah itu ada. Ngikut jadinya, ya kan Pak ya. Nah ini, tapi kalau yang ngomong itu hanya orang biasa, bukan ulama, bukan kiai, ya subhatnya kecil. Ya, subhatnya itu kecil, ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang pertama belum ada jawab itu. Apa tadi Pak? Lupa ya? Yahudi tahu ilmunya, kita tidak mengamalkannya. Bagaimana kita mengetahui ilmunya hanya untuk diri sendiri saja? Gitu. Ya, kalau menjadikan ilmu kita untuk diri sendiri ya itu sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu Pak. Orang Yahudi itu tahu tentang ilmu di dalam Islam itu tahu Pak, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Rasul yang terakhir itu tahu. Kan itu disebutkan di kitab Tauratnya. Taurat ini kan dulu diturunkan kepada orang Yahudi, Pak. Itu disembunyikan, Pak. Bahkan termasuk orang Yahudi itu tahu tentang kebenaran Injil. Lalu kemudian Injil itu dirubah oleh orang Yahudi, Pak. Akhirnya, Pak, orang Nasrani mempercayai tentang Injil yang sudah dirubah oleh orang Yahudi tadi. Nah, kita ini nggak boleh menyerupai mereka, orang Yahudi tadi. Ya, kalau ada orang yang ilmunya hanya untuk diri sendiri, maka orang itu termasuk seperti orang Yahudi. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka seperti orang itu yang dia serupai. Bahkan Nabi pun menjelaskan dalam riwayat yang lain, seperti dalam riwayat riwayat Imam Ahmad. Ya, laisa minna man amila bisunnati ghairina. Bukan umatku, ya golongan kami, kata Nabi, jika ada orang Islam yang meniru-niru orang-orang selain kami. Maksudnya selain kami itu ya biasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, maka itu termasuk nanti seperti mereka. Dan memang Nabi sudah memberikan isyarat kita itu nanti akan mengikuti orang Yahudi dan orang Nasrani. Sampai-sampai ketika mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kita pun akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Ya, hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, orang Yahudi dan orang Nasrani, maka orang Islam pun ikut juga masuk ke dalam lubang biawak juga. Nah, ini
kita nggak boleh, maka kita harus menjauhi di dalam ya penyerupaan terhadap orang Yahudi, karena orang Yahudi itu menjadi guru besar ya orang-orang yang selama ini ya itu ya melakukan penyelewengan di dalam ilmu kebenaran yang mereka ketahui lalu mereka tidak mau amalkan, mereka ingkari ya. Nah, itulah orang-orang Yahudi yang seringkali orang Islam mengikuti ya mereka orang Yahudi ini, Pak. Maka bahaya sekali kalau orang Islam itu sampai ya itu tadi mengikuti orang Yahudi ya. Dia faham tentang kebenaran tapi kemudian dia ingkari kebenaran itu ya. Makanya Yahudi ketika mendapatkan ada seorang sahabat yang kemudian Yahudi itu mengakui kebenaran di dalam Islam itu luar biasa, hal-hal yang kecil sampai dia mengatakan kepada Salman Al-Farisi, kamu beruntung menjadi orang Islam yang menjadi pengikutnya Muhammad, sehingga Muhammad SAW itu mengajarkan semua di dalam tata cara kehidupan sampai hattal khiraah, sampai buang air besar pun juga diajarkan oleh Nabi kamu. Kan berarti orang Yahudi itu paham tentang kebenaran tapi dia tidak mau Islam, kan begitu. Ya, wallahu alam bisawab. Fadhal, silakan. Masih ada nggak Ustaz ini? Ini kayaknya anak muda ini, kayak kasih kesempatan ini. Wah. Lupa pertanyaannya. Oh, yang lain dulu. Fadhal, silakan. Ada ibu-ibu barangkali. Ya. Cukup. Ya. Nanti di luar ini aja. Takutnya ada yang mau sholat suruh. Nanti di luar kajian ya, nanti antum bisa tanyakan ya, anak beri waktu nanti ya. Karena ini saya ingin berbuat baik. Ya. Tapi lingkungan saya tidak mendukung, Pak. Oh, iya. Ya. Terus sarannya gimana, Pak? Taib. Bagaimana saya ingin berbuat baik tapi lingkungan saya nggak mendukung. Pengen ngejalanin waktu, tiba-tiba pas lagi itu COVID melanda tuh, ditutup. Iya. Lagi getol, bahasa getol apa ya? Lagi semangat. Ya udah, lagi semangat. Semangatnya masjid. Masjid ditutup. Ditutup. Kendor dari iman saya. Oh iya. Jadi malas-malasan ke masjid. Ya, ini dengar nih DKM-nya ini jangan ditutup masjidnya kalau gitu. Ditutup, benar. Iya, ditutup. Ya. Ya, tapi bagus sekali pertanyaannya ini Pengennya masjidnya nggak ditutup gitu. Iya. Biar kita bisa sholat berjamaah. Iya. Ya, baik. Kalau sholat sendiri kan Al-Fatihah kalau misalkan nggak becus nggak diterima. Iya, betul. Jadi begini, kalau dalam agama itu ada istilah darurat, ada istilah ya normal begitu akhi ya. Nah, ketika dalam kondisi darurat ya memang dengan kebijakan DKM dan lain sebagainya, maka kenapa masjid itu ditutup? Karena ini ada darurat yang memang pada saat itu dibolehkan di dalam agama karena ada kemaslahatan yang lebih besar supaya tidak jatuh korban orang itu kemudian banyak yang meninggal. Makanya kaidah usul fikih yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i, ad-darurat tutbihul mahdurat. Ya. Jadi sesuatu yang darurat itu yang bahaya, maka dibolehkan sesuatu yang nantinya akan membahayakan sesuatu yang dilarang itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Artinya begini, harusnya itu normalnya sholat itu di masjid berjamaah bagi laki-laki, tapi ketika ada kondisi yang membahayakan pada saat itu wabah penyakit, maka pada saat itu dilarang. Nah, bagaimana untuk mensikapi antum yang sedang semangatnya untuk menjalankan ibadah sholat itu berjamaah, sementara di masjid itu pada ditutup? Maka solusinya begini, ya solusinya begini. Ya, kalau antum dapatkan seperti itu, antum nggak usah nyalahin DKM masjid, karena DKM masjid pun juga dalam rangka mentaati peraturan pemerintah. Sedangkan mentaati peraturan pemerintah itu kan juga termasuk sesuatu yang
bagian di dalam perintah agama, ya kan? Maka pada saat itu ya antum ya meskipun sholat sendiri di rumah ya, tapi kalau antum bisa berjamaah maka berjamaah di rumah bersama saudara antum, karena di rumah itu kan apa ya, mereka sudah dirasa aman kan begitu, tiap hari ketemu dalam kondisi sedang COVID seperti itu, maka usahakan itu berjamaah. Ada yang enggak saudara antum atau orang tua itu bisa lakukan? Ya bisa jamaah dengan ibu. Apa? Oh enggak, antumnya nggak bisa jadi imam. Ibu nggak bisa, enggak. Oh, ada kakaknya yang lain begitu nggak ada? Oh ya nanti minta sama ya minta tetangganya. Jadi bisa jamaah sama tetangganya, yang jamaah dengan tetangganya. Ya. Kalau untuk lingkungan? Bisa lah, pokoknya diusahakan nanti. Kalau untuk lingkungan saya kan kebanyakan teman-teman saya nggak benar. Oh, kalau ini nggak benar. Kalau ini di luar tadi ya, di luar tentang masalah sholat. Bagaimana kalau lingkungan saya itu nggak benar, lalu saya terkena subhatnya, pemabuk dan lain sebagainya, ya. Maka tinggalkan lingkungan itu, antum paling enggak ya tinggalkan ini dulu, teman-temannya dulu. Tapi kalau nggak bisa, maka kalau bisa antum ya kemana lah. Kalau hijrah itu kayak sepertinya terlalu ini banget begitu ya. Antum bisa ya ke tempat yang lain begitu, yang lebih itu. Dulu pernah iya. Jadi pernah ada kisah, ya dulu ada orang yang membunuh sampai 100 orang. Ya, sampai 100 orang. Sampai ketika itu dia diberikan kesempatan untuk bertobat kepada orang alim. Maka supaya kamu tidak menjadi orang yang berbuat keburukan, maka kamu pindah ke negeri yang lain. Ya, ke negeri yang lain. Itu disarankan seperti itu, dan akhirnya dia meninggal di perjalanan. Ya kan? Berarti kasusnya antum, maka antum ya lingkungan itu antum paling enggak, kalau enggak tinggal maka antum jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang teman-teman yang akan mencelakakan antum tadi. Tapi kalau nggak bisa juga maka antum ya itu tadi hijrah tadi kemana begitu yang bisa antum, ya jalan terakhir seperti itu. Ya, baik barangkali sampai di sini ya, karena ini waktunya nanti kita bisa teruskan nanti. Mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang Ana sampaikan. Ana tutup dulu di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.